Sekilo anggur berapa? Sekilo anggur 50-an. Di Mesir 5.000. Serius? Kita telepon teman di Mesir ya. Hukum menikah itu ada 5. Oke, hukum menikah ada berapa? Ada 5. Susah banget tuh hawa nafsu gitu. Bergelojak. Saya udah ngirim ribuan jubah nih ke Indonesia. Ribuan jubah. Ribuan. Ya gimana ya? Hikmahnya apa? Kenapa Rasulullah? Itu bukan karena nafsu Rasulullah, tapi 9 istri Rasulullah itu semua memiliki ciri dan sifatnya masing-masing. 5, 4, 3, 2, 1, open the masjid. Masya Allah, tabarakallah. Masya Allah. Ini di depan kita sudah ada Ustadz Zen ya teman-teman ya. Antum nih aslinya dari mana? Saya asli udah dari tadi di sini. Gimana? Oke. Serius. Asli saya Surabaya. Aku arek Surabaya. Oke, arek Surabaya. Jadi Surabayanya tuh di Sunan Ampel. Sunan Ampel. Yang terkenal banget di kampung Arab di situ. Oke. Jadi saya lahir di Rumah Sakit Muhammadiyah di Jalan Mas Mansur. Saya terkenal banget Jalan Mas Mansur. Situlah. Kalau nggak percaya bisa tanya ke bidannya. Oh iya, bongkar. Oke. Masih ada nggak bidannya itu ya? Nah, ya kok tanya saya. Oke, nggak tahu saya. Oke. Saya dengar-dengar juga antum lulusan dari Mesir, itu benar ya? Itulah. Iya. Gimana sih lulusan Mesir loh seperti ini itulah gitu. Gimana nih? Oke. Alhamdulillah. Seharusnya saya bukan lulusan Mesir sih, karena saya lulusnya di Al Azhar. Oke. Memang Al Azhar itu bukan Mesir atau gimana? Ya, lulusan Mesir dengan lulusan Al Azhar pastinya berbeda lah. Oke. Pasti berbeda dong. Terus di kolom komentar. Karena saya bukan belajarnya di Institut Mesir. Oke. Jadi saya belajar di Institut Al Azhar yang mengeluarkan kelulusan kan Al Azhar seperti itu. Jadi saya lulusan Al Azhar guys. Tapi cuma S1. S1 di Al Azhar ini bisa dikatakan bukan apa-apalah. Dan itu memang kesepakatan kami semua yang kuliah di Al Azhar, lulusan S1 Azhar itu memang seharusnya belum layak untuk pulang ke Indonesia. Kenapa Zat? Kenapa antum bilang seperti itu? Dan itu kenapa kami di Al Azhar S1 lulus S1 tanpa ada tesis. S1 Al Azhar kan nggak ada skripsi. Oh enggak, antum enggak ke skripsi? Enggak, kami makanya melihat orang-orang lulus S1 pusing skripsi apa itu. Oh gitu ya, berarti ini mungkin banyak yang belum tahu ya. Gitu. Ini saya juga baru tahu loh. Ternyata mainmu kurang jauh. Tapi gelarnya LC ya, betul ya? LC, license LC, ya. Terus gimana? Apa patokan dia lulus atau ujian biasa, ujian semester biasa. Jadi ada 8 semester, ya udah ujian 8 kali, gitu aja. Sepertinya enggak banyak orang tahu nih ya, ternyata lulusan L1 Al Azhar tuh enggak skripsi ya? Iya. Yang saya tahu sih di Sudan, di Yaman, di Mesir, di Madinah, abang saya kan di Madinah, kayaknya juga enggak deh. Antum enggak skripsi. Enggak skripsi. Skripsi itu ada ketika S2 saja. Oke. Dan itu mereka semua ingin menunjukkan bahwasanya kita tuh belum selesai loh kalau cuma S1 gitu. Oh gitu. Normalnya tuh sebenarnya selesai S2 gitu sih secara normalnya. Dan memang betul kalau kami rasakan kuliah di Mesir itu memang kayak ilmu agama masih gantung gitu, belum kelar gitu yang kita pelajarin. Oke, seperti karena itu ya. Karena kan memang kita cukup dalam membahas. Seperti itu. Ya ilmu padi abangku lah. Boom, bam, bop, bada bop, boom, pow. Ini Ustadz ini trending juga nih Ustadz ini nih. Soalnya aduh ilmu padi ya bang, ilmu padi menyala bangku gitu ya. Nggak boleh, Ismu Yahya harus bersinar. Oh gitu, Ismu Yahya bersinar. Bersinar abangku. Terus bagaimana tentang teman-teman antum sekarang ini apa aktivitasnya?
Kalau teman-teman saya sih beberapa Lanjut S2 berarti pasti ya? beberapa enggak mayoritas juga, beberapa lanjut S2. Itu yang pertama. Yang kedua beberapa masih sibuk dengan mempersiapkan bekal menikah dengan bekerja. Oke. Salah satunya yaitu opsi terbaiknya mereka jadi mutawif. Banyak ya? Banyak. Berarti banyak lulusan yang dari Al-Azhar itu jadi mutawif gitu ya? Ya. Walaupun yang nggak abadi juga, maksimal ya 2 tahunan aja. Habis itu udah selesai. Ya masih sambil bawa bekal duit lah gitu untuk menikah. Kemudian yang ketiga ya pulang ke Indonesia dan mengabdi di pondoknya. Rata-rata gitu ya? Rata-rata 3 itu dah. 3 golongan itu aja. Kecuali saya aja, saya kan nyantri lagi. Oh gitu ya, Anda nyantri lagi? Iya dong. Enggak capek nyantri? Enggak, karena kan saya nggak pernah belajar. Berstatus saja. Masya Allah. Oke, dengar-dengar antum juga sudah nikah ya, Sad ya? Ya gitu sih katanya. Gimana cerita antum nikah, Sad? Maksudnya coba cerita dikit. Aneh kan mungkin belum pernah dengar antum cerita antum nikah, susahnya, mungkin perjuangan antum ketika mengkhidbah seorang wanita, ya kan? Gimana, Sad? Baik. Jadi gini, jadi kalau dari Al-Azhar itu memang sangat menyarankan untuk mahasiswanya menikah ketika kuliah. Karena memang dari dasar agama semua dan dasar biologis juga, psikolog semua, menikah itu memang manfaatnya besar dari segi agama, dari segi sosial, dari semua segi lah. Berarti rata-rata teman-teman antum juga nikahnya waktu kuliah gitu? Rata-rata tidak, karena berat kan. Maksudnya? Itu kan saran dari Al-Azhar. Oh, dari Al-Azharnya menyarankan untuk menikah ketika kuliah. Tapi realitanya enggak, karena ya hidup di Mesir, ya merantau, hidup di Mesir. Ya nah, gimana tuh proses antum tuh dari awal tuh? Berat, tidak bisa dilakukan oleh orang-orang kecuali yang hebat-hebat saja. Ya, oke. Kalau antum nih beasiswa nggak, Zat? Beasiswa nggak? Non beasiswa. Saya non beasiswa. Berarti antum bayar semester ya? Dia gimana sih bayarnya? Jadi gini. Yang sebelum kita ke nikah ya, maksudnya sebelum kita mendengarkan Ustadz Zain cerita tentang perjuangan pernikahan. Oke. Kita bahas dulu tentang apa tadi itu? Beasiswa. Jadi beasiswa, gini, penjelasan beasiswa di Al-Azhar. Beasiswa dan non beasiswa itu maksudnya bukan berarti bayar kuliah atau tidak, karena semua pelajar di sana kuliahnya gratis. Oh gitu ya. Jadi yang membedakan beasiswa dan non beasiswa itu adalah asrama, gitu. Dapat uang bulanan, dapat makan sama dapat tiket pulang 2 tahun sekali. Itu beasiswa. Itu masuk beasiswa. Oke. Tapi yang non beasiswa seperti saya tetap kuliah gratis. Kuliahnya gratis. Kalau di Indonesia? Gitu. Dan kuota beasiswa ini sangat dikit, maksimal setahun cuma 100 untuk Indonesia. Dari 100 untuk Indonesia. Oh, biasanya dari berapa? 1.500-an. Dari 1.500 orang yang masuk Al-Azhar dari Indonesia, yang keterima cuma 100. Iya. Berarti cuma 10%, enggak sampai 10% ya? 10%. Oke. Dan antum enggak dapat ya? Enggak, dan bukan karena nilai tinggi, nilai rendah. Oke, terus kenapa? Jadi gini, Al-Azhar ini kan memberikan kuota 100 beasiswa untuk Indonesia. Oke. Dan itu tidak diberikan langsung kepada satu pihak. 10 ke Gontor, 10 ke NU, 10 ke Kemenak. Setiap lembaga ini memiliki kriteria khusus. Seperti kalau Gontor harus murid Gontor baru bisa dapat. Oke. NU harus kader NU baru dia dapat gitu. Oke. Nah, yang untuk orang umumnya tidak terafiliasi ke semua lembaga, cuma bisa kemungkinan mendapatkan dari jalur Kemenak saja, dan itu menjadi 20. Oke. Jadi dengan Kemenak, yaitu dari nilai itu. Walaupun faktanya dipermainkan juga lah, yang dapat pun juga anak-anak pejabat gitu. Oke, berarti beasiswanya tuh terbatas ya kalau di Mesir tuh ya. Iya, dan beasiswanya itu bukan kuliahnya bayar ya. Dan itu tidak menjadi bagi kami tidak menjadi sesuatu hal yang dipusingkan gitu. Karena mentalnya udah mental merantau juga, gitu. Karena biaya hidup di Mesir murah banget gitu. Maksudnya murah? Murah. Kalau di Indonesia ini biaya hidup paling murah di mana sih? Kota yang terkenal paling murah di mana?
biaya hidup yang bayar Kota mahasiswa. biaya hidup paling murah. Nah. Saya enggak kuliah sih, jadi saya enggak tahu. Biasanya kan Solo dan Jogja. Betul Oh nggak? Solo, iya. Pernah dengar Solo kan? dan Jogja adalah kota yang saya dengar dengar banyak kan? mahasiswanya. Ya, Betul. dan murah di sana. Mesir lebih murah daripada Solo dan Jogja. Lebih murah. Murahnya seperti apa sih? Boleh definisikan? Sana mayoritas per bulan 1,5 juta tuh udah oke hidupnya. Untuk semua kebutuhan, mulai dari bayar Listrik, apartemen, listrik, wifi, murah ya? angkutan umum, beli buku. Sebulan tuh ya? Sebulan 1,5 juta. Cari 1,5 juta? Hah. Dan biasanya dari orang tua Mas Ian. Oh. Oke. Kecuali kalau saya kan bisnis saya. Kalau istri saya kadang 1,5 juta, 1,5, maksudnya sebelum nikah ya. Dia bisa hidup dia. Kayak gitu. Oke. Tadi udah lah ya, cukup lah ya kayak beasiswa ya. Kita lanjut ke yang antum bilang nih kan di Mesir itu kan murah ya. Ya, murah. Biaya hidup murah di Mesir. Biaya hidup murah. Biaya hidup murah. Biaya hidup murah di Mesir. Seperti kayak sayur-sayur, buah-buah. Itu murah sekali di sana ya. Padahal kalau logika nih ya. Logika tuh gimana? Mesir nih Ya. 80% itu padang pasir, nggak dihidupi orang-orang. Iya. Jadi yang dihidupi ada penduduk tuh 20% saja, yang pinggiran sungai Nil saja. Oke, yang tepi-tepi sungai itu ya. Ya, yang subur tanahnya. Oke. Terus? Sedangkan di Indonesia, semua tanah di Indonesia subur. Oke. Tapi saya nggak kepikir kenapa sayur lebih murah di Mesir. Gitu nggak? Anggur. Apalagi Tar. Antum bisa bilang di Indonesia ini guys, ya kan, kita dengar ini. Kita dengarinnya ngomongan beliau ya. Beliau bilang di Mesir harga anggur, sayur itu lebih murah daripada Indonesia. Sedangkan di Mesir itu banyaknya tuh padang pasir gitu ya. Dan tidak semua hijau subur. Nah, pertanyaan saya, berapa murahnya misalnya di Indonesia? Misalnya 30.000 sekilo. Sekilo anggur berapa? Sekilo anggur 50-an. Di Mesir 5.000. Serius? Kita telepon teman di Mesir ya. Wallah, saya bilang wallah. 5.000 kalau di rumah. 5.000 di Indonesia. Dan itu anggur tanpa biji. Wih, benar lah Zat? Bener. 5.000. Tanya Ustaz Abdul Somad. Tapi 5.000 anggur. anggur. Sana per musiman. Kalau anggur biasanya musim panas dia baru keluar. Tapi murah banget gitu ya. Murah banget. Strawberry 10.000 dapat berkilo-kilo, sekilo lebih. Tapi kalau bicara cari uang ya 5.000 di sana gimana Zat? Ya cuma ya kita kan sebagai pendatang biasanya dapat transferan atau ya kita nggak pengaruh lah. Tapi kalau di Mesir sih memang ekonomi Mesir kemiskinan sangat tinggi sih. Oh, tinggi sana ya. Tinggi banget, banyak orang ngemis-ngemis, Oh, banyak tidur pinggir jalan, banyak. Memang apalagi sekarang ini kan Mesir lagi buat IKN gitu. Apa tuh Ibu IKN? kota baru. Oh, oke. Ibu kota baru. Oke. Infrastruktur semua jalannya memang gila, perkembangannya tinggi banget. Hutang pun juga melesit. Makin susah lah. Makin susah. Jadi kurs Mesir sekarang lagi anjlok-anjloknya juga, lagi parah. Seperti itu. Oke, jadi kalau bicara murah ya Mesir ya. Cuman kita sebagai mahasiswa pendatang ya kalau bicara konversi dari Indonesia ke Mesir mungkin lebih murah. Malah diuntungkan. Untungkan gitu ya. Malah menguntungkan. Biaya pendidikan nggak bayar gitu ya kan. Cuman yang perlu kita pikirkan tuh biaya hidup ya kan. Dan itu pun juga tidak berat karena kita memang dari Indonesia tuh besar biaya Ya, apa namanya? Sejuta saja udah. Sejuta itu udah enak ya. udah enak. Bayangkan anggur 5.000. Saya baru tahu loh. Mabuk kita mabuk makan anggur. Anggur apa Mas Ranto nih? Ya enggak. Jadi gini enggak? Tahu enggak? Oke. Kita mahasiswa rantau nyemilnya apa? Nyemil anggur gitu. Sorry. Iya, biasa cemilan biasa, hampir di kulkas sampai di ruang tamu anggur dibiarin makan. Seru ya. Iya. Pisang juga. Nanti bosan lah ya, lebih bosan deh ya. Yang enggak juga. Oke, jadi kalau cerita dari pengalaman hidup ya, gimana ketika antum menikah ya kan? Ketika antum mau menikah nih, apa yang antum persiapkan gitu ya? Antum menikah di mana? Di Mesir atau di Indonesia? Saya menikah di Mesir. Statusnya masih mahasiswa atau sudah selesai? Masih mahasiswa tahun ke-3 selesai semester 6. Oke, semester 6 antum selesai. Sisa setahun lagi tuh semester. Dengan orang?
Dengan orang Jawa Timur juga, baru kenal juga di Mesir, belum pernah ketemu di Indonesia. Oh, jadi istri antum ini orang Mesir juga, maksudnya belajar di Mesir juga. Mahasiswi Mesir ya, satu kedatangan, satu angkatan lah. Kenapa ketemu? Jadi kami berdua aktif di Muhammadiyah cabang Mesir. Oh, terus? Di situ ya ketemu lah. Di sana kan ada ospek juga kayak penerimaan mahasiswa baru yang khusus kader-kader Muhammadiyah gitulah, Mas. Ya udah di situ ya ketemu, sering beraktivitas, banyak acara, kepanitiaan, pengkaderan, halakoh majelis ilmu. Muhammadiyah Mesir kan sangat aktif, halakoh majelis ilmu hampir setiap hari ada. Ya akhirnya saling mengenal di situ sih. Ya. Terus berapa lama antum kenal istri antum terus langsung memutuskan untuk menikah? Seberapa lama dan kok antum bisa yakin seperti itu? Kan saat itu kan antum lagi kuliah juga. Kan kalau biasanya orang kuliah tuh harus mapan katanya ya. Harus punya kerjaan gitu ya. Kalau orang nikah. Ya kebanyakan orang lah ya. Nah, tapi ini kan antum posisinya mahasiswa juga dibantu orang tua kan tadi kan? Enggak kerja juga ya kan, enak lah gitu kan. Nah, kenapa? Siapa saya kerja? Oh, kerja juga. Ya? Jadi gini. Nah, gimana? Saya tahu dia tuh melihat masih pandangan pertama tuh ketika awal-awal di Mesir, yaitu masih ospek Muhammadiyah yang dia mahasiswa baru yang diadakan oleh Muhammadiyah. Oke. Itu masih 3 bulan pertama gitu. Nah, waktu pandangan pertama tuh emang sudah mulai tertarik gitu. Cuma enggak pacaran? Enggak, alhamdulillah enggak. Ya sudah mulai tertarik. Boleh juga nih, nah istilahnya gitulah bahasanya kan. Kan biasa laki-laki kan ya memandang masa depan kan biasa. Iya. Jadi udah mulai screening. Oke. Tapi ya belum dulu. Yes, berjalan setahun 2 tahun sambil sambil lebih mengenal lagi, tahu-tahu semakin cocok kriteria, ya akhirnya ya cerita ke orang tua lah. Dan gini, hukum menikah itu wah penting nih. Apa hukum menikah itu ada berapa? Ada hitung 5. Hukum menikah itu ada 5. Oke, hukum menikah ada berapa? Ada 5. Maksudnya apa nih hukum menikah nih? Okay. Dalam Islam kah atau menikah menurut antum? Dalam Islam. Oh, dalam Islam. Saya kan bawa Islam. Oke, dalam Islam rukun apa? Hukum menikah itu ada 5. Oke, kita dengarkan. Menikah bisa menjadi wajib, menikah bisa menjadi sunnah, menikah bisa menjadi makruh, bisa menjadi mubah, dan bisa menjadi haram. Oke, menikah bisa menjadi wajib, menikah bisa menjadi sunnah, gitu ya. Bisa menjadi mubah, bisa menjadi mubah, bisa menjadi makruh, bisa menjadi makruh, bisa menjadi haram. Bisa menjadi haram. Bisa enggak antum jelaskan nih kenapa menikah bisa menjadi wajib? Oke. Kapan menikah bisa menjadi wajib kepada seseorang? Pertama, ketika orang tersebut secara ekonomi sudah mapan. Walaupun di zaman sekarang mapan itu terlalu jauh, paham nggak sih? Yeah. Harus punya rumah, kendaraan seperti spesifik. Padahal mapan itu ketika dia sudah selesai dengan urusan dia dan dia bisa untuk menambah istilahnya 1 orang lagi untuk dia urus, sudah cukup gitu. Mapan tuh maksudnya cukup ya? Iya, mapan tuh udah cukup gitu. Ya betul, cukup. Oke, mapan. Terus ketika dia mapan, dan yang kedua si orang ini sudah tidak bisa, sudah sangat sudah tidak bisa menahan hawa nafsu. Oke. Nggak bisa mengendalikan hawa nafsu ya. Sehingga kalau melihat perempuan udah melepar-lepar gitu. Gitu gak? Ya kurang lebih seperti itu. Dan saya akui kalau saya sih secara pribadi susah ya. Sangat susah mengatur hawa nafsu. Oke. Dan itu ada sahabat seperti itu. Jadi ada sahabat Ali bin Abi Thalib, dia mengatakan, ya Rasulullah, saya ini pemuda, ada bahasa Arabnya saya lupa kaidahnya, yaitu maksudnya pemuda yang memang beliau itu susah banget atur hawa nafsu gitu. Bergelojak. Bergejolak. Gimana sih? Hawa nafsunya itu satu bergelojak, bergejolak. Hawa nafsunya terus bergejolak ketika melihat lawan jenis, sampai nggak bisa fokus ibadah, nggak bisa fokus belajar. Itu manusiawi. Dan itu bisa membahayakan dia sampai gitu. Dan itu mewajibkan dia, menyebabkan dia wajib. Itu sangat manusiawi, dan beberapa orang memang ada seperti itu. Paham nggak? Oke. Dan jadi hukum nikah ini tidak bisa disamakan dengan orang.
Dan saya kan tahu diri saya, dan saya tahu bahwa saya yang itu memang sangat susah dalam mengatur hawa nafsu. Jadi saya tuh saya sampai merasa setan itu paling mudah masuk ke menyerang saya itu ya dari hawa nafsu lah gitu, khususnya perempuan gitu. Sehingga menyebabkan antum mengambil keputusan bahwa saya nikah ini wajib bagi saya. Satu, pertama berarti antum nih mengambil jalur bahwasanya menikah itu wajib ya. Maka antum menikah ketika kuliah tadi ya. Kedua, nikah menjadi sunnah. Jadi sunnah ya pertama dia mapan, dan kedua ya tidak terlalu hawa nafsu. Maksudnya masih bisa mengatur hawa nafsunya. Kayak antum lah mungkin. Santai gitu, santai. Ya. Ngeliat cewek santai. Ya. Santai. Sunnah lah ya. Enggak butuh banget kayak tempat curhat yang benar-benar private, santai aja gitu. Ya. Nah itu sunnah. Yang kedua sunnah, yang ketiga? Ketiga mubah. Kenapa nikah menjadi mubah? Maksudnya gimana? Ya jadi boleh kan? Boleh itu maksudnya apa? Boleh itu mubah kan? Ya mubah itu ya itu ketika ya secara ekonomi dia nggak terlalu ya cukup tidak tapi kurang tidak gitu. Cukup tidak kurang tidak. Cukup tidak kurang tidak, jadi di tengah-tengah itu. Jadi pas-pasan lah bahasanya, pas-pasan secara ekonomi dengan dia. Nikah boleh aja dia gitu sendiri. Dan secara ekonomi dia pas-pasan. Kemudian saya juga tadi lupa bahas ya, bosnya ya, maksudnya mapan itu tidak hanya duit juga ya, emosional, kebijaksanaan itu pun juga bahan dari termasuk mapan juga ketika itu mubah. Dan dia pun juga kembali lagi hawa nafsunya ya memang udah ya biasa aja gitu. Itu menjadi mubah bagi dia. Kalau makruh gimana? Makruh itu ya dia secara kemapanan belum siap. Belum tapi siap, secara masih duit, masih ngutang-ngutang, numpuk banyak utang. Kalau bisa jangan nikah dulu gitu ya. Emosional masih. Tapi belum jadi haram. Belum, susah diajak komunikasi. Itu jadi makruh karena itu akan membahayakan wanita. Ya enggak? Kan dia mengambil tanggung jawab sedangkan dia belum siap membawa tanggung jawab tersebut. Dan banyak seperti itu sekarang. Itu makruh. Haram, kapan jadi haram? Dia nikah tujuan untuk melukai wanita, itu haram. Ya, maksudnya melukai ini ya nanti ketika dia, udah nikah atau nanti biar diambil hartanya habis itu diceraikan, ya itu jadi haram lah. Seperti itu sih. Itu haram, udah ke haram tuh ya. Haram. Kalau makruh tuh secara dia belum siap gitu. Dia belum selesai dengan dirinya sendiri. Secara duit belum, secara emosional, kebijaksanaan itu belum semua. Takutnya nanti mengkasihan si ceweknya gitu. Saya tambahin kenapa saya juga merasa sudah yakin untuk menikah. Ya. Kenapa? Karena saya waktu itu ada bisnis. Wih. Bisnis. Umur berapa antum punya bisnis tadi? Jadi antum ingin menikah dengan alasan Allah akan kasih rizki, tapi antum nggak kerja, bohong kau, bullshit itu. Gimana ya? Coba ulangi. Biar konten. Hai para lelaki yang ingin nikah muda, engkau jangan salah memahami bahwasanya wa ankihul ayama minkum was-salihina min ibadikum wa imamikum iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadlih. Nikah saja pasti Allah kasih rezeki, tapi antum enggak kerja. Itu bullshit. Bodoh gitu, seperti salah dalam memahami ayat ini. Memang Allah Subhanahu wa taala akan mengkayakan kita setelah kita nikah. Tapi juga harus ada sebab-sebabnya gitu. Ya punya usaha dulu. Punya usaha memang sudah dijalani, sudah sudah dijalankan, sudah diusahakan, sudah konsisten lah ya. Konsisten, sudah mulai ada profit kecil, sudah mulai. Dan dengan nikah insya Allah semakin kerannya semakin besar. Itu maksudnya. Beda dengan yang memang belum persiapan apa-apa gitu. Gas saja nafsu aja ya. Ya itu salah memahami ayat seperti itu. Nah, saya kenapa merasa siap? Karena saya ada bisnis saya ekspor impor, guys. Serius? Iya, impor saja sih, datangkan dari Mesir ke Indonesia. Bea cukai gitu ya. Ya, saya sering bermasalah dengan Just tip ya. Enggak juga sih, saya nyetok toko. Jadi saya udah ngirim ribuan jubah nih ke Indonesia. Ribuan jubah. Ribuan. Saya pernah mandi duit saya. Sombong kali. Jadi sama kaligrafi dinding yang kain, bukan yang foto yang kain. Ka'bah.
Ya, yang kain tapi. Oh, tahu. Terus? Ya udah, jadi minimal Pernah bisnis lah ya. Ya, minimal penghasilan saya sebulan 5 jutaan bersih. Minimal Saya pun sampai punya 2 staff. Wih, Dan itu kakak kelas saya, staff saya. Dan itu kelas itu umur Baru satu tahun kedua. iya, maksudnya umur berapa tuh? Umur Berapa ya? 20-an ya? Ya 5 tahun yang lalu lah. 19 lah. Umur 19 sudah punya bisnis ya, ribuan baju gamis seperti ini yang dikirim ke Indonesia dari Mesir ke Indonesia. Karena di Mesir tuh murah ya. Ya, betul. Sehingga dikirim ke Indonesia harganya lumayan ini. Itulah dapat cuan gitu ya. Ya, dan saya itu minimal 5 juta bersih. Maka dari itu dengan biaya Mesir juga murah, saya tahu kebutuhan berapa, saya udah selesai dengan hidup saya bisa beli HP iPhone, saya bisa beli laptop sendiri, saya udah tidak dapat transferan dari ibu, bahkan saya membiayai abang saya yang di Mesir juga. Oh, gitu. Makanya, sampai seperti itu ya? Nah, maka saya yakin itu. Dan sisi lainnya selain mapan, saya memang sampai mengacaukan pikiran saya gitu, nggak bisa belajar. Maksudnya nggak bisa belajar? Ya karena wanita gitu. Oh, Rasa udah punya rasa kan. Mm-hmm. Karena kan memang solusi terbaik ketika punya rasa itu dengan menikah. Cuma dilihat dulu secara kemapanannya. Mapan udah oke, ya udah. Apa alasan apa lagi? Justru kalau saya menunda malah dosa saya gitu. Justru itulah nikah wajib ya, diwajibkan. Itu menjadi wajib. Maksudnya wajib kan, kalau ditinggalkan malah dosa kan. Ya seperti itu. Ya gitulah. Berarti kalau bicara tantangan ya enggak ada terlalu berat ya tantangan antum ketika menikah karena memang udah punya bisnis gitu ya. Iya, walaupun nanti ya adalah. Ya paling tantangannya ketika bagaimana antum mengatur bisnis itu biar konsisten gitu ya. Ya, dan alhamdulillah setelah saya nikah pun saya nilai di kuliah naik gitu. Oh, Masya Allah. Bener, jadi pikiran mulai tenang gitu kan. Walaupun teman saya pun juga bingung ya, sering saya belajar pasti ngiranya udah nikah nih, biasa kan kalau udah nikah gitu kan udah nggak bisa belajar nih, nggak bisa diajak belajar gitu-gitu. Ternyata setelah saya nikah pas ujian malah nilai tahun saya tahun itu lebih tinggi daripada tahun-tahun sebelumnya. Masya Allah, mantap ya. Lebih semangat. Dalam keadaan bersama masih bisnis, dalam keadaan bersama masih aktif organisasi, dan menjadi mahasiswa terbaik. Dan sekarang terjebak di sini. Bahagia nggak saat antum di Majelis Ismi Hasan? Ya gimana ya? Ya bahagia. Jadi saya sampaikan kalau secara cuaca di Pontianak ya Allah berat banget. Ampun deh. Tapi saya sama istri sepakat selagi lingkungan itu adalah lingkungan kebaikan dan keilmuan, kita selalu cocok. Walaupun cuaca separah apapun, paham nggak? Walaupun makanan seburuk apapun, masih nggak masuk. Di Mesir tuh rata-rata kita mahasiswa bisa benar-benar menikmati makanan Mesir tuh biasanya minimal 3 sampai 6 bulan dulu di sana baru bisa menikmati gitu. Oh. Memang susah menikmati. Awal-awal tuh rata-rata pada muntah nggak mau gitu. Ih, nggak enak ya? Ya beda gitu loh. Ya beda aja. Butuh sampai 3 sampai 6 bulan baru cocok selagi lingkungan itu adalah kebaikan dan keilmuan, dan di Ismu Yahya sangat menonjol lah dua itu kan. Ya alhamdulillah kerasan aja sih. Oke, sekarang kan udah punya istri, udah punya anak juga ya. Berapa anak antum Zat? Sekarang Zat? Baru 1. Oh, baru 1. Istri? Istri pun juga baru 1. Istri baru 1 maksudnya? Ya betul kan, baru 1. Yang harus difahami orang untuk poligami. Konten sensitif guys. Konten 18 plus. Jadi gini. Yang harus dipahami, kalau saya pribadi ya, orang untuk poligami itu jangan tujuan hawa nafsu, remeh banget. Jangan hawa nafsu gitu. Itu yang buat orang salah dalam poligami, membenci poligami. Karena kenapa cewek juga membenci poligami? Karena memang rata-rata cowok tuh pengen poligami karena nafsu. Sedangkan saya dapat analogi gambaran bagus banget. Gimana tuh? Contoh gini, justru poligami ini gunakan untuk tujuan dakwah. Oke, contoh misalkan ada janda nih, beliau orang ini kaya banget gitu. Dengan dia orang ini kaya banget, dengan kita nikahi dia, kan duit
harta istri kan nanti ikut. Walaupun ini jangan juga diterima mentah-mentah ya, masih banyak sesi penjelasannya, suami harus adil dan memang dia sudah benar-benar memberikan yang terbaik untuk istrinya dan seterusnya gitu sih. Oke. Dan Rasulullah SAW pun hikmah dari beliau memiliki 9 istri itu hikmah hikmah dibalik itu juga tentang dakwah juga. Hikmahnya apa? Kenapa Rasulullah? Itu bukan karena nafsu Rasulullah, tapi 9 istri Rasulullah itu semua memiliki ciri dan sifatnya masing-masing. Oke. Ada yang pemalu, ada yang pemarah, ada yang pencemburu. Dan sebagai biar gini, coba contoh kalau Rasulullah nggak menikah, susah kita untuk mendapatkan ilmu fikih Rasulullah ketika tidur, ketika Rasulullah berhubungan, ketika Rasulullah mandi, ketika Rasulullah di kamar mandi. Itu yang meriwayatkan semua istri Rasulullah. Iya, siapa lagi gitu ya? Kalau cuma satu keteteran dia nggak mungkin. Nggak mungkin, ya betul. Harus banyak dari situ. Dan bagaimana Rasulullah ketika menghadapi wanita yang marah, bagaimana Rasulullah ketika menghadapi sifat wanita yang pencemburu, bagaimana sifat Rasulullah menghadapi wanita yang seperti dan itu sifatnya 9-nya beda-beda dan Rasulullah sikapnya beda-beda yang bisa kita ambil pelajaran gitu loh. Jangan bilang Rasulullah nafsunya gede-gede, enggak. Tujuan dakwah, tujuan taklim dan seterusnya untuk kita juga gitu. Oke, berawal dari pertanyaan sehingga menjadi pernyataan. Nah, kalau misalnya saya nih umur sekarang kan 24 ya. Oke, umur 24. Terus pengen belajar di Mesir. Kira-kira udah terlambat belum tuh? Al-Azhar tidak pernah membatasi kuota untuk daftar dan tidak pernah membatasi umur. Berarti bisa ya? Umur maksimal nggak ada. Minimal pun ya minimal ijazah SMA. Jadi orang-orang Afrika sih banyak yang udah berumur 40 tahun satu kelas sama kita. Waduh. Berarti antum satu kelas dengan 40 tahun gitu? Ada bener. Oh. Ini ya, saya sering cecetan sama dia. Orang Kamerun dia, Cameron itu. Nah, pertanyaan saya, apa motivasi mereka di usia 40 tahun masih mau belajar di Mesir gitu? Ya, mereka karena menganggap pentingnya ilmu agama. Dan juga bagusnya tuh kan mereka biasanya datang ke Mesir bersama keluarga. Jadi istrinya juga bisa belajar, anak-anaknya juga bisa belajar gitu sih. Jadi selain untuk memperkaya keilmuan dia juga ingin menjaga lingkungan keluarganya. Karena kan di Afrika nih kan banyak negara nih, 50-an kalau nggak salah, mayoritas kan semua Kristen. Afrika ini kan benua ya, Afrika. Yang Islam itu cuma Afrika Utara saja yang atas, Mesir, Sudan, Maroko, Aljazair yang atas saja. Kemudian bawahnya semua Afrika Selatan semua. Seperti saya pernah ke Afrika Selatan, ke Malawi. Kristen lah. Mayoritas Kristen semua. Seperti itu. Ya, jadi gitu. Kalau yang saya lihat karena ingin memperkaya keilmuan dia, yang kedua ya ingin menjaga lingkungan untuk keluarganya. Biasanya memang mereka nggak mau balik dah. Sampai sana aja, sampai anaknya juga nyambung kuliah gitu. Oh gitu ya. Oke. Kalau bicara ini ya, pendidikan ya. Kalau pendidikan di Mesir ini seperti apa sih? Guru-gurunya keras-keras atau dosen-dosennya gimana sih kalau menurut antum? Baik, jadi Mesir ini sering diistilahi sebagai Masdarul Ilm, pusatnya ilmu. Oh, Mesir itu ya? Atau Al-Azhar juga biasa sebagai Manaratul Ilm, menara ilmu lah. Jadi alasan saya juga datang ke Mesir ini karena kan saya memang dari kecil belajar agama. Dan kita ini kan diajarkan kalau kita mau belajar apapun, memang yang terbaik memang langsung datang ke sumbernya. Sumber ilmu tuh di Mesir ya. Karena kalau saya belajar di Indonesia, rata-rata ustadz pun kan juga ustadz luar negeri. Ya udah, kenapa nggak langsung ke tempat belajarnya si ustadz itu? Ya, iya dan betul punya kesempatan, ada jalurnya, keuangan alhamdulillah ada, waktu masih ada. Ya udah, jadi ya biar menjadi totalitas sama orang tua ya diberangkatkan sana. Dan saya pun juga pengen banget, memang dari dulu pengen belajar, karena saya udah pengen belajar agama ya, pengen keluar negeri gitu. Jadi pada itu ada pilihan Yaman sama Mesir. Ya, alhamdulillah Allah permudahkan ke Mesir gitu. Ya,
Kalau pendidikan di Mesir tuh gimana? Keras atau Ya beda-beda sih, beda-beda. dosen-dosennya gimana? Dosennya beda-beda, ada yang memang keras, ada yang lembut, tapi mereka sepakat dalam satu hal. Maksudnya gimana? Sepakat dalam satu hal. Sepakat dalam urusan adab mereka. Oh. Dalam hal mempelajari ya, dalam hal belajar mereka ada yang keras, kayak kalau nggak ngerjain Keras PR, tuh gimana? ya kalau dikasih tugas nggak ngerjain gitu, atau ya materinya sekali ngajar langsung banyak gitu. Ada yang sedikit-sedikit dan cara penyampaiannya pelan, tapi mereka dalam urusan adab mereka satu frekuensi, yaitu kalau soal adab murid-murid yang nggak beradab ini memang langsung di blacklist. Oh gitu. Atau gurunya nggak mau ngajar lagi gitu gara-gara kesalahan Dan satu antum orang. pernah ya? Saya pernah Pernah jahil nggak antum, Ustaz? saya pernah berada di satu halakoh gitu. Karena ada kesalahan satu orang bukan saya, gurunya ngambek nggak mau ngajar. Waduh, pernah gitu ya? Akhirnya kita ya mau tidak mau harus minta maaf ke rumahnya, karena beliau kan nggak asli Kairo. Di Kairo ini karena sambil kerja, dia rumahnya jauh 3 jam dari Kairo. Kita harus ke sana pakai kereta api. Terus ke beliau bolak-balik ke Kairo? ya nggak setiap hari, Oh. kayak karena ada kerjaan juga. Oke, beberapa bulan baru balik ke kampung gitu. Oh, dan dia ngambek dan pulang ke kampung, nggak mengajar lagi. Iya, kalau ya isi Jauhnya seperti apa sih sampai dia marah gitu? masalah simpel, masalah adab, seperti kalau Syekh di grup WhatsApp ada bertanya apa-apa atau ngomong apa, kita nggak ngerespon, kita biarin saja. Padahal kita read ya. Atau ditanya ketika di tag orang itu nggak, ya kita read doang nggak. Iya. Ya udah langsung ngambek gitu. Kadang langsung keluar grup dia gitu. Kita masukin lagi, keluar masukin lagi. Oke, ketika kau menyakiti hati gurumu, bersiap-siaplah kau akan kehilangan ilmu. Masya Allah. Ketika kau menyakiti gurumu, maka siap-siaplah kau akan kehilangan ilmu. Ya betul. Betul Ustaz ya? Karena ilmu ini kan bukan soal transfer ya. Karena di atas ilmu ada yang namanya barokah guru itu. Kalau kita belajar ilmu saja di Google mah udah banyak banget lah. Tapi buktinya zaman dulu ulama-ulama berkualitas semua itu karena ada barokah itu sih. Karena ada barokah, betul. Berarti ada yang keras, ada yang lembut ya. Ada yang ngambekan beda-beda. tadi ya. Iya, Guru-guru. beda-beda. Cuma kita memang sangat diajarkan soal adab sih kepada guru Di Mesir. di Mesir. Kalau watak orang Mesir itu seperti apa sih? Watak asli orang Mesir? Watak asal Mesir nih ya keras banget. Ya kayak Maksudnya Fir'aun, keras? kayak Fir'aun lah. Serius antum? Jadi di Punya sana enggak antum teman Mesir yang karakternya mungkin antum bisa jelasin? Mesir secara umum ya, Mesir itu di mana-mana laki-laki itu teriak ngomong tuh teriak. Kayak orang Batak gitu ya? Lebih parah lagi. Lebih parah daripada orang Medan, lebih parah lagi. Jadi kalau kita orang Indonesia ini ngomong pelan langsung antarijal gitu. Kau ini laki-laki ngomong pelan-pelan gitu. Gitu ya? Langsung dimarahin gitu. Antarijal gitu. Antarijal. Gitu. Keras gitu. Kemudian ya dalam hal bermuamalah itu emang ya keras, mereka hidupnya keras. Antum pernah klien enggak sih waktu kuliah? Enggak, ya kalau enggak pernah lah. Oh, enggak pernah. Enggak pernah. Ya, tapi maksudnya apalagi sama orang Mesir ya enggak pernah. Coba kalau ya cekcok pernah. cekcok pernah antum? Cekcok karena kan yang tidak Biasa. semua orang Mesir kan tidak berilmu. Ya kayak biasa sopir-sopir, penjual-penjual kan biasa juga suka usil ya, kita cekcok biasa itu Preman-preman tuh ada ya? Nah, preman-preman gitu. Karena kan ya kita sering dilihat ya orang Indonesia kalem-kalem, sering dipermainkan, apalagi cewek-cewek sering kayak digoda-goda gitu. Oh, Di Mesir itu tingkat pelecehan negara tertinggi, tingkat pelecehan. serius antum Ustaz? Buka di Google. Memang berita-berita tentang pelecehan itu sering ya? Sering. Jadi memang kelihatan mereka tuh kalau lihat cewek ngelirik gitu loh. Kerasa. Anunya nafsu tinggi orang-orang Mesir tuh ya? Ya mungkin. Karena itu juga ekonomi rendah, sama mahar di Mesir tuh tinggi banget. Maksudnya? Mahar di Mesir. Harga untuk makan tuh hidup tuh murah. Mahar maksudnya cewek menetapkan mahar tuh loh. Oh gitu, mahar ya?
Wah, itu makanya orang Mesir tuh Antara rata-rata nikah tua tinggi. semua. Oh gitu. Makanya lihat saya nikah umur 20 tuh kaget, dosen-dosen pun juga kaget gitu. Oh, Apalagi gitu. ditanya maharnya apa? Saya maharnya kitabnya Ihya Ulumuddin. Oh iya Ulumuddin. Kitab Ihya Ulumuddin 12 jilid. Populer banget. Insya Allah di semua pesantren ada kitab Ihya Ulumuddin. Istri saya minta itu. Apalagi pas tanya maharnya apa gitu kan. Kitab Ihya Ulumuddin itu ada bas gitu. Itu aja gitu. Namullah. Orang Mesir gitu kan ya? Bingung deh dosen saya. Dan kebetulan ujian lisan saya tingkat terakhir tentang kitab Ihya Ulumuddin. Langsung saya tanpa dites langsung dilulusin. Tanpa dites lulusin gimana sih? Ujian lisan. Kan ujian lisan kita karena tingkat terakhir disuruh dikasih satu kitab dalam bab gitu sih untuk dibedah gitu. Oke. Diringkas. Oke. Nah kebetulan membahasnya kitab Ihya Ulumuddin. Jadi kan sebelum wawancara, sebelum dites kan ngobrol-ngobrol dulu malah udah nikah, maharnya kita langsung gitu. Jadi itu langsung dikasih nilai sempurna sama dia. 100 udah ada. Orang Mesir tuh ya. Dosen saya ya. Orang Mesir. Oke. Nah gitu. Jadi mahar di Mesir nih sangat tinggi, kayak nikah itu harus punya rumah dulu. Oh gitu ya. Wajib. Kalau enggak punya rumah Karena memang nggak boleh nih, nggak boleh dia Nggak boleh? di rumah mertua, nggak boleh. kontrak gitu enggak boleh. Harus punya rumah. Dan rumahnya harus sudah ada perabotan semua. Ih, mendidik banget ya, maksudnya orang Mesir tuh. Mungkin gitu karena banget menjaga gitu ya. anaknya, mungkin gitu. Ini ada teman saya nikah sama orang Mesir, ada Instagramnya nih ya. Lihat aja kontennya. Dia harus punya rumah. Dia harus punya rumah dan ada perabotannya dan harus ada duit juga berapa gitu, berjuta-juta. Gitu Berat berat ya juta. sebetulnya nikah. Berat banget. Jadi orang Mesir tuh memang rata-rata cara banget under 25 nikah tuh rata-rata mendekat 30. Bahkan di 30 ke atas pun gitu. Banyak yang makanya mereka ketika melihat dengar Indonesia umahar cuma seperangkat alat sholat. Terus juga lihat orang Indonesia kalem-kalem, rata-rata pada menikah sama orang Indonesia. Oh gitu ya. Iya, maka saya pun ketika ditanya, kenapa nggak udah ke Mesir, kenapa nggak nikah sama orang Mesir, walaupun orang Mesir kan cakep-cakep parah, Iya, serius? cakep banget. Kalau dia ya Wanita-wanitanya ya. gabungan Eropa sama Arab. Yang Oh, model-model kayak Turki gitu ya. Iya. Model-model Turki. Kalau Turki kan lebih banyak Eropanya ya daripada Arabnya. Iya. Kalau Mesir kan Arab dan Eropa. Ya itu karena ya kembali lagi nikah kan bukan soal fisik ya, tapi ya itu orangnya keras, ceweknya pun termasuk keras juga, sering teriak-teriak, bentak-bentak, ya susah diatur, kemudian susah, ya keluarganya susah lah ngelepas mereka, kita bawa ke Indonesia, jadi Nggak mau ya? pertimbangan. Ya rata-rata ada beberapa kawan saya nikah juga susah untuk dibawa, bukan kawan sih, senior saya di Muhammadiyah, kepala tapak suci Mesir. Kalau pacaran di Mesir itu biasa enggak? Yang antum tahu lah. Mahasiswa Indonesia atau Umum. biasa. Mesir tuh udah jauh dari agama. Oh serius antum nih? Sama kayak Turki. Antum nggak bilang tadi Mesir itu adalah pusatnya ilmu, masa jauh dari agama? Masyarakatnya. Oh masyarakatnya. Masyarakatnya. Tapi tempatnya tempat ilmu gitu Nah, ya? itulah. Itu pun karena pemerintahan sekarang sih yang memang kerasa banget menjauhkan masyarakat dari Islam. Maksudnya kayak nggak masuk logika gitu ya? Tempatnya tempat ilmu. Tapi orangnya tuh gitu ya orang Mesir ya? Oke. Yang sekarang juga lagi viral di kalangan mahasiswa Mesir. Memang lingkungan di Mesir itu sangat parah. Kalau kita nggak punya kecintaan terhadap ilmu, siap berkorban untuk belajar, sebaiknya jangan ke Mesir. Maksudnya? Iya, karena ya kita gimana lihat cewek cantik, bajunya ketat semua. Oh gitu ya. Kita mau kan Mesir kan terkenal juga joget itu apa? Jepin. Tari yang Jepin tari perut. Oh. Tari perut lo pakai baju bikini itu Ya Allah. gampang kita dapat di kafe-kafe seperti itu gitu di tepi Sungai Nil. Dan cewek-ceweknya juga mudah juga untuk digoda gitu ya. Gimana? Ya kalau digoda nggak tahu ya, cuma ya untuk bermaksiat di sana tuh peluangnya besar gitu. Iya. Miris banget ya Ustaz ya. Ya berat, makanya saya ketika ditanya rekomendasiin dong negara Timur Tengah untuk belajar, maka saya akan merekomendasikan jangan ke Mesir. Nomor 1. Kok Dan itu disepakati oleh banyak teman saya. Oh.
Ngeri ya. Ngeri banget. Ini banyak orang yang mungkin belum tahu ya. Ternyata di Mesir sekarang lagi viral tuh kan, ada podcast di Kumparan menguak soal ini, itu baru bisa viral juga nih. debat itu. Enggak, jangan, ini kan banyak enggak masukin data-data. Okay. Tapi banyak, benar-benar banyak. Saya siap datangkan 1000 saksi teman saya. Tidak separah Eropa, tapi ya Mesir sudah tidak menjadi pemandangan yang bagus lah, yang bisa memberikan gambaran Islam gitulah. Paham ya? Tidak separah Eropa, tapi Mesir sudah tidak bisa menjadi tolak ukur gambaran Islam gitu. Jawab, paham ya? Karena masih banyak maksiat gitu ya. Udah banyak maksiat karena maksudnya. sudah semakin jauh terhadap Islam gitu loh. Sudah tidak bisa menjadi pemandangan bagaimana kehidupan Islam, itu sudah tidak bisa jauh banget, malah tidak bisa dikatakan lingkungan Islam gitu. Sedih ya. Maksudnya pusatnya ilmu, tapi itulah tadi. Tapi bagusnya Al-Azhar tuh dia tidak terpengaruh oleh masyarakat yang sebegitu jahat, sebegitu kekuatan maksiat itu Mesir. Tapi Al-Azhar tuh masih, alhamdulillah syukurnya masih murni gitu. Mungkin karena ini kali ya, pengaruh dulu mungkin ada sejarahnya Fir'aun gitu ya. Sifat-sifat watak-watak itu tuh. Iya betul. Sifat-sifat pembangkang, sifat-sifat pemarah. Ya ada. Dan itu memang biasa mereka gitu. Maksiat gitu ya, biasa. Cuman hebatnya Al-Azhar itu bisa membentengi itu gitu ya. Iya, hebatnya Al-Azhar bisa membentengi itu. Tidak terpengaruh. Mereka tetap ulama-ulamanya masih keren-keren, zuhud, tidak tergiur dunia. Ada masih banyak sana ya. Tetap berwibawa di kacamata pemerintah. Walaupun pemerintah sekarang zalimnya parah banget, tapi mereka masih memiliki wibawa gitu, masih dihormati masyarakat. Masya Allah, ya. Gitu bagusnya Al-Azhar. Ya artinya teman-teman yang mungkin pengen kuliah ke Mesir ya. Boleh, kalau misalkan kau di Mesir, saya di kuliah di fakultas nggak keluar, nah itu bagus. Oh gitu. Kalau antum gitu kah? Yang enggak, ya saya kan hidup di luar juga. Ujian yang berat ya. Jadi ya memang harus sangat memperhatikan lingkungan. Dan kafe-kafe gitu banyak ya. Ya maksudnya serumah sama orang-orang yang benar gitu. Karena kan yang ngerokok kan banyak juga, yang main musik pun banyak orang Indonesia. Dan harus punya kesadaran menuntut ilmu itu besar banget gitu. Kalau dia nggak punya kesadaran itu, cuma disuruh orang tua. Ya karena aku cuma ke Mesir gitu ya. Terus belajar karena ujian. Ya jauh-jauh ke Indonesia pun urusan Mesir ya. Jangan-jangan paling berhasilnya mimpin tahlilan doang lah gitu istilahnya. Okay. Suruh ngisi, malu nggak mau, alasan tawadu gitu. Okay. Kenapa saya bisa seperti ini? Ya karena saya alhamdulillah memiliki semangat belajar yang tinggi dan lingkungan yang bagus gitu. Oke. Nah, Sazen, closing statement yang antum bisa mungkin ceritakan dan antum bisa sampai ke kawan-kawan ya 2-3 menit. Apa nih pesan untuk podcast kali ini, dan mendengar cerita antum yang Mesir sebagai pusat ilmu, Al-Azhar sebagai tempat pendidikan yang baik dan tidak terkontaminasi dengan kemaksiatan di Mesir gitu, yang luar biasa yang mungkin orang belum tahu. Apa pesan antum, Ustaz? Baik, jadi teman-teman yang ingin belajar agama, memang yang terbaik datang ke sumbernya. Cuma harus paham kondisi Mesir. Jangan dikira Mesir sama dengan tahunnya Ustadz Abdul Somad yang masih kemudian. Jangan hanya di Mesir lihat bagaimana ulama-ulama internasional sukses di Mesir semua. Itu dulu, berbeda dengan sekarang. Sekarang pun sebagaimana ya wajar lah dimanapun terjadi, dimanapun memang kemaksiatan tersebar bahkan di tanah haram pun juga sekarang kan juga mulai banyak bermunculan maksiat gitu. Betul. Nah, Mesir pun tidak selamat dari itu. Tapi catatannya alhamdulillah Mesir masih sangat bagus lah menjaga keilmuannya, masih sangat rekomendasi untuk belajar, dan saya yakin belajar di Mesir itu jauh lebih bermanfaat daripada kuliah agama di Indonesia. Kalau teman-teman ingin benar-benar fokus belajar agama, cuma harus dengan 2 syarat itu: memiliki tekad yang kuat untuk menuntut ilmu, dan yang kedua harus benar-benar lengket dengan teman-teman yang soleh, yang selalu ingat tujuan kenapa berangkat ke Mesir. Karena banyak mahasiswa sana rusak karena senior gitu. Karena gugur ya.
ya karena ngikut seniornya, kemudian dia nanti jadi senior kalau udah rusak mempengaruhi junior gitu terus. Banyak ya? Banyak, karena rata-rata kan kita waktu datang ke sana tuh langsung serumah sama senior. Dan disitulah senior nanti mempengaruhi. Gitu. Dan tergantung dari kitanya ya, tekad kuatnya ya. Ya, jadi kalau misal kita punya tekad kuat, kita juga bisa menjamin lingkungan yang baik, maka wah bagus banget kita di Mesir. Itu justru disitulah, karena Mesir tuh sangat mengedepankan kebebasan. Bukan dikekang. Iya, sampai nggak ada absen gitu. Yang penting lulus kuliah gitu, lulus ujian saja. Sampai gitu. Skripsi pun nggak ada ya. Jadi memang di Mesir sangat mengedepankan kebebasan. Maka bagi teman-teman yang punya semangat belajar, itu peluang yang besar gitu kan. Mau belajar apapun, mau dari akidah, fikih, sirah fikih 4 mazhab, sirah dari segi mana, usul fikih, belajar tentang agama dari apapun agama Islam, ilmu Islam kan banyak. Apapun, kita nggak usah pusing nyari majelisnya, di mana-mana ada majelisnya. Bahkan yang majelis-majelis yang memang benar-benar yang sangat keilmuannya tinggi, Al-Quran ada. Itu bagi orang-orang yang punya tekad keilmuan tekad belajar yang besar, mendapati kebebasan seperti itu adalah nilai plus. Kesempatan yang begitu besar, nggak sibuk di kuliah saja. Nah, karena kuliah di Azhar pun juga nggak ada tugas-tugas gitu, nggak ada tugas-tugas, cuma ujian aja dah. Bagi orang-orang yang tidak memiliki semangat, ya udahlah futsal setiap hari. Karena bebas bola, tadi kan. Taklah jalan-jalan terus, hilang gitu. Hilang. Oke, bahagia sekali ya kita bersama Ustaz Zain ya, cerita bareng bahwasanya pengalaman di Mesir, dan nanti insyaallah kita akan ketemu lagi dalam pertemuan podcast ini. Ya, teman-teman yang menonton video ini, jangan lupa klik like, komen, dan subscribe channel ini. Semoga bermanfaat dan semoga bisa bantu channel ini, video ini di-share lagi sebanyak-banyaknya teman-teman. Oke, kita berdua undur diri. Nanti insyaallah kita akan sharing bareng yang lebih berkonsep, mungkin tentang keilmuan ya saja. Karena ini kan bicara mungkin pengalaman Ustadz, kita kenal dulu Ustadz Zain ya kan. Ternyata dari mahasiswa Mesir ya kan. Dan alhamdulillah kita dapat sharing dari beliau, cerita dari beliau, ternyata pengalaman hidup di Mesir seperti ini, pendidikannya seperti ini, watak orangnya seperti ini. Semoga bisa memberikan manfaat kepada kita semua. Oke, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.